Halo pejuang angka, siap untuk naik level? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana matriks bisa dijumlah, dikurang, bahkan dikalikan. Dan tak hanya itu, kita akan menyelami dunia minor ke faktor hingga adjoin, komponen penting menuju perhitungan lanjutan. Yuk kita asal logika sambil bersenang-senang. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, menjelaskan konsep operasi perkalian skalar dengan matriks, menjelaskan konsep operasi perkalian dua buah matriks. Yuk langsung saja kita ke pertama yaitu operasi hitung matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan pada matriks berordo sama. Penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan menjumlah atau mengurang elemen-elemen seletak matriks yang dioperasikan. Kalau menurut penjelasan definisinya, penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku pada matriks yang berordo sama, yaitu mempunyai elemen yang sama. Jadi, kalau tidak mempunyai elemen yang sama atau tidak persegi matriksnya, berarti kedua buah matriks itu tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada matriks A, B, C, dan D. Di sini ditambah atau dikurang dengan matriks E, F, G, H sama dengan, nah berarti ditambah atau dikurangi dengan seletak atau elemen yang mempunyai letak yang sama. Di sini A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Nah, itu adalah hasil matriksnya, nanti dijumlahkan hasilnya berapa dan mendapatkan matriks yang baru. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah komutatif. Jadi misalnya di sini ada matriks A dan matriks B, itu sama dengan hasilnya jika kita jumlahkan dulu matriks B dengan A. Jadi bisa dibolak-balik, tetap hasilnya sama. Selanjutnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada matriks 2Y min 4, elemennya 8, negatif 2, 3Z ditambah 1, ditambah dengan matriks yang berelemen Z, 3, negatif 1, Y ditambah 3. Nah, dengan negatif 2, X, A, dan 0. Pertanyaannya, tentukan nilai A, X, Y, dan Z. Berarti kita di sini akan mencari nilai A, X, Y, dan Z-nya. Oke, mari kita simak sama-sama. Untuk kita mencari X terlebih dahulu, di sini ada 8 ditambah 3 sama dengan X. Berarti kita cari elemen yang mengandung nilai X, berarti ada di sini. Kita cari juga elemen seletaknya, berarti X, 3, dan 8. Makanya di sini 8 ditambah 3 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 11. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nilai A elemennya ada di sini, dan kita operasikan dengan nilai seletaknya yaitu negatif 1 dan negatif 2. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 1, dikurangin 1 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita mencari nilai Y dan juga Z. Di sini kita akan mencarinya dengan cara, di sini kita cari dulu elemen yang mengandung variabel Y dan Z. Di sini ada 2Y min 4, Z dan negatif 2. Di sini juga ada 3Z ditambah 1, Y ditambah 3, dan 0. Kita operasikan dengan menggunakan eliminasi substitusi. Di sini 2Y negatif 4 ditambah Z sama dengan negatif 2, 3Z tambah 1 ditambah Y sama dengan 3 sama dengan 0. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Lalu kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu, ini 1 ditambah 3 bisa sama dengan 4. Setelah itu kita akan mengeliminasi yaitu variabel Z. Di sini ada 3Z dan Z. Jadi kita harus samakan dulu konstanta koefisiennya. 3Z menjadi 3Z, di atas dikali 3 dan di bawah dikali 1. Jadinya 3Z tambah 6 negatif 12 sama dengan negatif 6, 3Z ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita eliminasi dengan cara mengurangi, karena di sini koefisiennya sama, plus semua. Kalau misalnya negatif semua atau plus semua, kita pakai dikurangin. Kalau di sini beda, plus minus, berarti di sini pakai plus. Selanjutnya, 3Z dikurangi 3Z itu 0, 6Y dikurangin 5Y yaitu
dikurangi Y sama dengan 5Y, negatif 12 dikurangin 4 sama dengan negatif 16. Jadi di sini 6 dikurangi 0 juga negatif 0. Setelah itu kita operasikan lagi sehingga kita dapat Y. Karena kita mencari Y jadinya 5Y sama dengan negatif 6 ditambah 16. 5Y sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Setelah kita Y-nya sudah didapat, substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke dalam persamaan 2 bebas, persamaan 2 ataupun persamaan 1 sama saja. Kita akan mencari nilai Z. Persamaan 2-nya yaitu 3Z ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y sama dengan 2-nya di sini ya. Terus 3Z tambah 2 tambah 4. Jadinya 3Z ditambah 6 sama dengan 0. 3Z sama dengan negatif 6. Ini berpindah ke sini jadinya negatif 6. Z sama dengan negatif 6/3. Z-nya sama dengan negatif 6/3. Jadi nilai A, X, Y, dan Z-nya kita sudah didapat semua. X 11, A negatif 3, Y-nya 2, dan Z-nya negatif 6/3. Kita bisa sederhanakan menjadi negatif 2. Luar biasa. Kamu sudah mulai menggerakkan matriks seperti seorang ahli. Setiap operasi yang kamu kuasai akan membuka lebih banyak pintu logika dan kreativitas. Teruslah berani mencoba. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan suatu bilangan dioperasikan dengan K dikali dengan sebuah matriks sama dengan nilai skalarnya kita kalikan dengan semua elemennya. K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. K ini merupakan suatu bilangan skalar. Contohnya sebagai berikut. Perkalian skalar 2 dengan matriks 4, 3, 2, 1 adalah jawab. Nah, jadi 2 ini kita kalikan dengan matriks 4, 3, 2, 1, di mana nanti 2 ini, skalar ini, kita akan kalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks. 2 dikali 4, 2 dikali 3, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Hasilnya adalah 8, 6, 4, dan 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dua buah matriks. Perkalian matriks dapat dilakukan pada matriks berordo M dikali N dengan ordo N dikali P, jumlah kolom baris 1 sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi, perkalian dua buah matriks dapat terjadi jika jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Contohnya seperti ini. Perkalian matriks berordo M kali N dengan ordo N kali P menghasilkan matriks berordo M dikali P. Nah, di sini ada matriks A, B, C, D. Di sini ordonya M kali N. Di sini E, F, G, H, I, J. Di sini ordonya N dikali P. Dia akan menghasilkan matriks M kali P. Contohnya seperti ini. Di sini A, B, C, D kan matriksnya 2 dikali 2. Dan N dikali P ini matriksnya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi, perkalian dua buah matriks itu dapat terjadi kalau jumlah kolom matriks pertama dengan jumlah baris matriks kedua itu sama, 2 dan 2. Jadi dia akan terjadi perkalian dua buah matriks dan menghasilkan matriks baru yaitu ordo 2 dikali 3. Nah, M kali P ini adalah 2 dikali 3. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, biar lebih paham, kita simak contoh berikut. Salah, cut. Untuk lebih lanjutnya, coba kita cut. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian matriks. Nah, di sini ada sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama itu ada matriks identitas. Dan di sini matriks identitas itu jika sebuah matriks A dikali dengan identitas,
atau komutatifnya, yaitu identitas dikali dengan matriks A, itu akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Tidak komutatif, jadi perkalian dua buah matriks itu tidak komutatif. Jadi misalnya A dikali B, itu hasilnya tidak akan sama dengan B dikali A. Distributif, jadi nanti perkalian dua buah matriks itu bersifat distributif. Jika A dikali dengan B ditambah atau dikurangi dengan C, itu akan sama dengan hasilnya A dikali B ditambah atau dikurangin A kali C. Begitupun sebaliknya, misalnya B ditambah atau dikurangi dengan C dikali A, itu hasilnya menjadi B dikali A ditambah atau dikurangin C dikali A. Matriks pangkat, jadi dua perkalian matriks itu kan pangkat juga ya. Matriks A dikali matriks A itu jadi A kuadrat, dan misalnya A-nya pangkat 3, matriksnya pangkat 3, itu hasilnya akan identitas karena A kuadrat, matriks kuadrat ditambah dengan matriks lagi, dikali dengan matriks lagi, maaf, itu akan menghasilkan identitas. Sifat yang terakhir yaitu transpos. Jika A dikali B nanti ditransposkan, itu akan sama dengan hasilnya B transpos dikali dengan A transpos. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, mari kita simak sama-sama contoh berikut ini. Di sini ada matriks A 2, matriks A 3, 4, negatif 1, 2, dan matriks B 1, negatif 2, 1, 2, 0, dan 3. Pertanyaannya, maka A kuadrat dikali B adalah, oke, karena di sini pertanyaannya kita akan mencari A kuadrat dikali B, berarti kita akan mengkuadratkan dulu matriks A terlebih dahulu. Nah, A kuadrat sama dengan, jadi matriksnya kita kali ulang ya, dua kali. Kita akan mengalihkan dua matriks itu sendiri, 3 dikali 3 itu 9, 4 dikali 1, matriks baris dan kolom ya. Jadi baris, warnanya jangan putih, bentar. Baris dikali dengan kolom. 3 dikali 3, itu hasilnya 9. 4 dikali negatif 1, itu hasilnya negatif 4. Jadi 9 dikurangin 4. Selanjutnya, kita selesaikan baris yang atas dulu. 3 dikali 4, dikali dengan kolom yang kedua. 3 dikali 4 adalah 12, kita taruh di sini. 4 dikali dengan 2, itu hasilnya 8. Jadi ditambah. 12 tambah 8. Jika baris pertama kita sudah selesai, kita baris yang kedua. Negatif 1 dikali 3, itu hasilnya negatif 3. 2 dikali negatif 1, itu hasilnya negatif 2. Selanjutnya, baris kedua kita kali dengan kolom kedua. Negatif 1 dikali 4, itu hasilnya negatif 4. Negatif 2 dikali 2, hasilnya yaitu positif 4. Nah, setelah kita udah dikalikan semua, kita operasikan. 9 dikurangi 4 adalah 5. 12 tambah 8 adalah 20. Negatif 3 dikurangin 2 sama dengan negatif 5. Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan A kuadrat. Selanjutnya, hasil dari A kuadrat ini kita akan kalikan dengan matriks B. Selanjutnya, kita akan mengalihkan matriks A kuadratnya dengan matriks B. Nah, jadi di sini kan matriks tadi yang udah kita kuadratkan, dan ini adalah matriks B-nya. Sama, kita kali baris dan kali kolom, baris dikali kolom kedua, baris pertama dikali kolom ketiga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi baris pertama ini adalah hasil dari baris pertama dikalikan dengan kolom-kolom, dan baris kedua dikali kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga kita taruh di baris yang kedua. Oke, setelah kita udah dikalikan semua, lalu kita jumlahkan 5 ditambah 40 adalah 45, dan seterusnya menghasilkan 45, negatif 10, 65, negatif 5, 10, dan negatif 5. Itu adalah hasil dari matriks A kuadrat dikali matriks B. Hebat! Kamu berhasil menembus level detail dari sebuah matriks, seperti membedah mesin untuk tahu cara kerjanya. Ingat, pemahaman mendalam seperti ini akan jadi kekuatanmu.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai minor, kofaktor, dan adjoint matrix. Minor. Minor adalah nilai dari elemen lain yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan suatu elemen. Yang pertama yaitu minor elemen pada matriks persegi ordo 2x2. Nah, di sini ada matriks ordo 2x2 dengan elemen A, B, C, dan D. Jadi, untuk minor elemen A itu sama dengan D karena dia tidak sekolom dan tidak sebaris karena B ini sebaris dengan A dan C itu sebaris dengan sekolom dengan C. Jadi minor dari A adalah D, minor dari C sama dengan B, minor dari B sama dengan C, minor dari D sama dengan A. Jadi minor itu letak suatu elemen yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan elemen tersebut. Selanjutnya, minor pada matriks ordo 3x3. Di sini ada matriks ordo 3x3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, minor dari A itu tidak sebaris dan tidak sekolom, berarti BC itu kita eliminasi, DG juga eliminasi, maka minornya yaitu EFHI. Nah, minor dari A adalah EFHI. Selanjutnya, elemen B. Kita eliminasi yang sekolom dan sebarisnya, maka minor dari B adalah DG, DF, GI. Minor dari C. Kita eliminasi sekolom dan sebarisnya C. Nah, ini adalah minor dari C, DE, GH. Selanjutnya yaitu elemen D. Kita eliminasi sebaris dan sekolomnya. Jadi untuk minor D sama dengan BC dan HI. Selanjutnya yaitu minor dari E. Kita eliminasi juga sebaris dan sekolomnya sehingga didapat minor. Dari A adalah AC, G, dan I. Minor F. Kita eliminasi sebaris dan sekolom sehingga didapat minor dari F adalah AB dan GH. Minor dari G. Kita eliminasi sekolom dan sebarisnya sehingga didapat minor dari G adalah BC, EF. Minor dari H. Kita eliminasi sekolom dan sebarisnya sehingga didapat minor H adalah AD dan CF. Yang terakhir adalah minor I, maaf. Minor I adalah kita eliminasi dulu seletak dan sebaris dan sekolomnya sehingga didapat minor I adalah AB, DE. Kayak gitu. Jadi, ingat kembali bahwasanya minor adalah suatu elemen yang tidak sekolom dan sebaris dengan elemen tersebut. Setelah kita membahas tentang minor, selanjutnya yaitu kofaktor. Kofaktor elemen ditentukan dari minor. Jika nomor baris ditambah nomor kolom ganjil, maka kofaktornya bernilai negatif. Jika nomor baris ditambah nomor kolom genap, maka kofaktor bernilai positif. Kofaktor elemen pada matriks persegi ordo 2x2. Nah, di sini matriks C sama dengan kofaktornya plus D, negatif C, negatif B, dan ditambah positif A, maaf. Ini didapat dari, kan tadi elemen dari minor dari, ini kan awalnya matriks C itu A, B, C, dan D. Tadi kita udah tahu bahwasannya minor dari A itu adalah D, tidak sebaris dan tidak sekolomnya yaitu D, B itu adalah C, C itu adalah B, dan D itu adalah A. Nah, ini adalah minor dari matriks C itu tersebut. Nah, selanjutnya kita cari kofaktornya. Kofaktornya itu kita tinggal menambahkan positif atau negatifnya dari elemen tersebut. Nah, di sini positif, negatif, negatif, positif itu didapat dari, ini kan elemen A letaknya ada di baris pertama, kolom pertama, elemen B itu baris pertama, kolom kedua, C itu baris kedua, kolom pertama, dan D ada di baris kedua, kolom kedua. Nah, nomor baris ditambah
nomor kolom itu ganjil, maka kofaktornya bernilai negatif. Nah, di sini 1 ditambah 1 itu kan dia genap ya, jadi dia nilainya positif, karena dia genap dari ketentuan 2 ini. Nah, 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. 3 kan ganjil, jadi bernilai kofaktornya itu negatif, di sini adalah negatif. 2 ditambah 1 itu ganjil, 3 ya, jadi dia negatif. 2 tambah 2 itu 4, genap, jadi kofaktornya positif. Nah, jadi seperti itu. Kofaktor itu ditentukan dari elemennya sama dengan minor, tapi dia tinggal ditambahkan plus atau minusnya saja. Yaitu untuk orde 2 kali 2, orde 3 kali 3 juga sama. Elemennya kita masih sama menggunakan dari minor tadi ya. Ini adalah hasil dari minor-minor yang kita udah dapatkan tadi dan tinggal ditambahkan positif, negatif, positif, negatif, negatif, positifnya. Jadi di sini kita bisa ingat bahwasanya minor dari matriks 3 kali 3 itu seperti membentuk bunga ya, bunga negatif. Nah, jadi kayak membentuk bunga negatif, kita bisa ingat-ingat bahwasanya seperti bunga, bunganya negatif. Nah, selebihnya itu adalah positif-positif, nah di tengahnya juga positif. Jadi untuk mengingatnya, untuk lebih lebih mudahnya kita mengingat tandanya saja. Kalau untuk pemahamannya adalah seperti ini, ada ketentuannya. Selanjutnya yaitu ada adjoin. Adjoin adalah transpos matriks dari kofaktor suatu matriks persegi. Jadi, adjoin itu transpos matriks dari kofaktor suatu matriks persegi. Jadi tadi kan kita udah dapat minor. Nah, kofaktornya kan positif negatifnya tuh. Kita tambahkan positif negatifnya, kofaktornya. Nah, kalau adjoin itu kofaktor yang kita udah dapat itu kita transposkan. Nah, itu jadinya adjoin. Transpos kan kita udah pelajarin ya sebelumnya bahwasanya transpos itu baris menjadi kolom. Adjoin matriks pada matriks persegi ordonya 2 kali 2 itu sebagai berikut. Nah, kan tadi kita sudah didapat ya D, min C, min B, A itu tadi negatif, positif, negatif. Kita ditransposkan itu menjadi seperti ini. Oh maaf, ini matriksnya kan A ya. Ini matriks A-nya kan A, B, C, D. Dia ditransposkan, dia kofaktornya dulu. Kofaktornya kan jadinya sama dengan D, A, B, dan C. Nah, ini minus, ini minus. Ini adalah kofaktor dari matriks A. Nah, kofaktornya kita ubah menjadi ditransposkan matriks kolom menjadi baris menjadi kolom, maaf. Jadinya ini D min C berarti kan kita jadiin kolom. D min C, baris kedua kita jadi kolom kedua. Min B, A. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi, adjoin adalah kofaktor yang ditransposkan. Untuk ordo 3 kali 3 juga sama. Jika kita sudah mendapatkan kofaktornya, lalu kita transpos. Barisnya menjadi kolom, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Seperti itu. Hebat! Kini kalian sudah bisa mengoperasikan matriks seperti seorang ahli. Dengan minor, kofaktor, dan adjoin di tangan. Kalian semakin siap untuk menaklukkan tantangan selanjutnya, mencari determinan dan inverse. Jangan lewatkan video berikutnya ya.